Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Sabrina dari Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini ingin berbagi sedikit pengetahuan mengenai siklus karbon dan siklus hidrologi. Baik, kita mulai dari siklus karbon. Nah, siklus karbon ini memiliki pengertian yaitu aliran karbon yang melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Siklus karbon ini juga merupakan daur biogeokimia, yaitu salah satu siklus alam yang melibatkan aspek bio, geo, dan kimia dalam proses perputaran siklus. Nah, siklus karbon ini berperan penting dalam proses pemanfaatan karbon dioksida di udara untuk beberapa keperluan fotosintesis tumbuhan serta pembentukan CO2 kembali. Kemudian kita akan membahas mengenai sumber penyumbang karbon. Di sini ada dua sumber penyumbang karbon, yaitu yang pertama aktivitas organisme, kemudian yang kedua adalah aktivitas alam. Nah, contoh dari aktivitas organisme ini misalnya proses respirasi dan penggunaan bahan bakar fosil atau industri. Kemudian contoh dari aktivitas alam ini adalah kebakaran hutan dan erupsi vulkanik atau aktivitas gunung berapi. Baik, di sini saya juga menyertakan gambar salah satu model siklus karbon. Nah, dapat dilihat di sana, karbon dihasilkan dari hasil respirasi makhluk hidup dan pemanfaatan bahan bakar fosil. Kemudian, tumbuhan yang berfungsi sebagai produsen juga akan memanfaatkan karbon ini dalam bentuk karbon dioksida bersama zat hara untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, tumbuhan akan dimangsa oleh konsumen satu. Lalu, konsumen satu akan dimangsa oleh konsumen dua. Selanjutnya, fungsi dari dekomposer dan detrivorus di sini yaitu sebagai pengurai jasad-jasad makhluk hidup yang sudah mati dan penyedia unsur hara bagi produsen. Jadi demikianlah kira-kira siklus karbon yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Pengertian dari siklus hidrologi adalah proses sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi terdiri atas 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen prestisipasi. Artinya, yaitu proses yang terjadi ketika uap air yang terkandung di dalam awan terkena suhu tinggi, sehingga berada di titik jenuh dan akhirnya berubah menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Proses ini juga dikenal dengan istilah hujan. Kemudian, proses komponen yang kedua yaitu evaporasi. Evaporasi ini artinya proses yang terjadi karena adanya penguapan air yang berasal dari permukaan bumi, misalnya laut, danau, sungai, sawah, dan tempat air lainnya. Kemudian uap air ini akan naik dan menjadi awan. Komponen yang ketiga yaitu intersepsi. Artinya, proses yang terjadi karena peran tanaman yang menyebabkan proses presipitasi tidak langsung membuat air jatuh ke tanah, namun terlebih dahulu diintersepsi oleh tanaman. Nah, komponen yang terakhir yaitu infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses di mana air hujan yang telah mengalami presipitasi tidak kembali lagi ke permukaan tanah atau laut, atau permukaan bumi lainnya. Nah, sebagian kecil dari air ini akan meresap ke pori-pori tanah dan akan menjadi air tanah sebelum kembali lagi ke laut. Selanjutnya, ini adalah gambar model dari siklus hidrologi. Pada siklus hidrologi pendek, panas matahari akan menyebabkan air laut menguap dan terkondensasi menjadi awan, lalu diakhiri dengan terjadi hujan ke atas permukaan laut. Kemudian, pada siklus hidrologi sedang, panas matahari akan menyebabkan air laut menguap. Uap air tersebut akan mengalami evaporasi, tertiup angin ke atas daratan, kemudian membentuk awan. Selanjutnya, awan tersebut akan menjadi hujan ke permukaan daratan di mana air ini nantinya akan mengalir kembali ke laut. Nah, pada siklus hidrologi panjang, panas matahari akan menyebabkan air laut menguap. Uap air tersebut akan mengalami proses sublimasi dan membentuk awan yang mengandung kristal es. Selanjutnya, awan tersebut akan tertiup angin menuju daratan. Lalu, awan mengalami presipitasi dan akan turun sebagai salju. Selanjutnya, salju ini akan menjadi gletser karena akumulasi, yang pada akhirnya gletser tersebut akan mencair dan menjadi aliran sungai yang akan mengalir kembali ke laut.
Oke, itu tadi adalah sedikit informasi mengenai siklus karbon dan siklus hidrologi. Saya Dinda Sabrina, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.